menyembah dan memuji Tuhan. Untuk ketika, mari kita berdoa dan menyiapkan hati dan pikiran kita supaya sesuatu berlaku pada pagi hari ini. Bukan disebabkan siapa kita, tetapi disebabkan oleh siapakah Tuhan kita yang mulia itu. Amen. Kita boleh mengangkat tangan kita, kita boleh sujud di hadapan Tuhan kita. Itu adalah kemuliaan dan juga kegembiraan, sukacita yang kita mengalami dalam Tuhan kita. Amen. Mari kita berdoa. Oh, sentuh ya Tuhan, sentuh semua kami ini ya Tuhan, anak-Mu. Oh, di depan Bapa screen ya Tuhan, di depan Bapa, apapun alat yang mereka memakai ya Tuhan, sentuh. Malam pagi hari ini Kau akan menjamah segala keraguan akan Kau patah dan hancurkan pada pagi hari ini. Kerana firman-Mu itu firman yang hidup, firman yang benar, firman yang membawa pembebasan demi pembebasan. Haleluya. Haleluya. Kau telah menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Thank you Holy Spirit God Almighty. Mari kita mengangkat lagu ini dalam segala situasi dalam hidup kita. Dia telah menjadi kekuatan. Kekuatannya tidak pernah akan meninggalkan kita. Haleluya. Haleluya. Thank you Holy Spirit. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Sekali lagi. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya.
Dia telah memberi kita kuasa. Berapa yang kamu sudah menerima kuasanya? Haleluya. Boleh kita mendengar suaramu di online dan di sini. Mari kita mengatakan kuasanya di dalam saya. Amen. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus.
Terima kasih karena Engkau sungguh besar. We know you are greater God. Thank you Holy Spirit. Cuma Dia kasih dalam kesibukan. Mungkin kita terlalai untuk berada dalam hadirat-Nya. Karena Tuhan menunggu sebagai kekasih setiap hari untuk mendengar suara kita, untuk berhubung dengan Dia. Pada pagi hari ini, mari kita mengangkat lagu ini sebagai satu hal yang kita merindukan. Kemungkinan kita tidak melakukan setiap hari dengan kesibukan, dengan hal-hal yang kita membuat. Apakah kita mau mengecewakan Yesus? Karena Dia menunggu dan menunggu untuk berhubung setiap hari. Seperti Yesus mencari Bapanya semasa Dia dalam kehidupan di atas bumi ini. Seperti itu kita harus menjadi tauladan. Dan saya percaya pagi hari ini kerinduan dan kehausan setiap jemaat, setiap yang mendengar, setiap yang menyanyikan lagu ini akan menerima curahan kerinduan untuk kembali kepada hadirat-Nya. Thank you Holy Spirit. Katakan haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Biar ini dengan kerinduan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hal
Tuhan yang maha setia, Allah yang luar biasa. Kami sembah Kau Raja El Shaddai, Allah yang bertakhta dalam puji-pujian kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan yang bersemayam dalam pujian kami. Oh, biarlah pujian kami naik sebagai ucapan yang indah, yang harum pada kehadiran-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan berkenan pada puji-pujian kami. Biar nama-Mu saja ditinggi di tempat ini ya Bapa. Biar nama Yesus ditinggikan di tempat ini. Setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut akan berseru dan menyembah kepada Allah pencipta alam semesta. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan segala pujian, segala hormat bagi nama Yesus. Semua kami telah minta dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, haleluya, shalom dan Tuhan memberkati. Silakan duduk. Puji Tuhan. Dalam beberapa minggu yang lepas ini sebenarnya kita ada mendengar satu berita yang agak tidak begitu bagus di selain pandemik yang sedang berlaku. Kami juga mungkin perhatikan dalam Lebanon, ya, dilanda dengan satu letupan yang begitu besar hingga ramai yang meninggal, ramai yang juga cedera, beribuan orang cedera, dan banyak juga harta benda yang rusak karena gara-gara letupan tersebut. Mungkin pagi ini kita ambil waktu berdoa untuk masyarakat Tuhan yang supaya Tuhan memberkati mereka. Mari kita berdoa kepada Tuhan setiap masyarakat di negara ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau merupakan Tuhan pencipta alam semesta. Pagi ini kami membawa setiap masyarakat di Lebanon Tuhan yang telah tercedera karena ledakan letupan yang berlaku baru-baru ini. Kami serahkan juga keluarga yang telah kehilangan saudara-saudara ataupun bapak ibu mereka yang telah mati gara-gara letupan ini. Kami doa Engkau kirim penghiburan kepada setiap keluarga yang telah kehilangan orang tersayang. Kami serahkan mereka yang cedera, Tuhan Kau berkati agar mereka dijamah kuasa-Mu ya Tuhan. Supaya mereka akan diberkati segala kepimpinan negara ini. Kami berdoa Tuhan Kau berkati para presiden maupun setiap pemimpin-pemimpin yang lain untuk mengatur kembali Tuhan negara ini kepada arah yang lebih baik lagi ya Bapa. Kami juga berdoa setiap negara-negara yang di sekitar dunia ini akan menghulurkan bantuan kepada negara ini supaya mereka dapat dipulihkan ya Bapa. Terima kasih yang mengisytiharkan damai di Tuhan Yesus Kristus pada negara ini, yang mengisytiharkan berkat Allah pada negara ini Tuhan, agar mereka diberkati, mereka dijamah oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu, semuanya kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya
kamu dalam keadaan yang sehat, dalam berkat Tuhan, walaupun dalam keadaan pandemi kita masih mengamalkan perjalanan fisikal dan juga pastikan tangan dibersihkan sentiasa, dibasuh dengan sabun ataupun sanitizer, ataupun juga memastikan kita dalam keadaan yang sehat dalam Tuhan. Amen. Puji Tuhan. Sudah dalam minggu yang lepas kita ada perhatikan dalam firman Tuhan tentang Injil daripada surat Yakobus. Saya mohon kembali kepada satu pembahasan yang singkat, di mana dalam minggu lalu saya pakai dalam ayat yang ke-18 sampai 25 tentang tajuk saya berikan kemenangan di tengah-tengah krisis, dan saya bisa bicara tentang bagaimana orang-orang yang dalam kehidupan yang memiliki satu kemenangan itu mereka akan bertahan, mereka akan memiliki sikap yang benar, mereka juga akan berharap kepada Tuhan di waktu-waktu krisis kehidupan. Amen. Pagi ini kita akan melihat kepada ayat yang ke-19 sampai 25. Ayat 19 sampai 25. Kita tidak akan baca ayat ini, tapi kita akan perhatikan daripada petikan ini. Satu tema saya berikan bahwa kemenangan melalui firman Tuhan. Kemenangan melalui firman Allah. Saudara, saya percaya dalam hidupan kita ini firman Tuhan merupakan kompas kehidupan yang selalu menggerakkan kita supaya kita memiliki satu breakthrough, terobosan, supaya kita boleh membuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya percaya bila kita memegang pada firman Tuhan ini, saudara, ia bukan sekadar untuk satu penghiburan, tetapi dia adalah satu panduan. Malah bukan sekadar satu kompas yang membimbing kita ke arah mana kita harus tuju, tetapi ia juga membantu satu panduan dan juga penghiburan, kekuatan kepada kehidupan kita saat kita setiap kali merenungkan firman Tuhan ini. Jadi, apakah firman Tuhan penting untuk orang-orang yang percaya? Yes, firman Tuhan adalah penting untuk orang-orang percaya supaya kita boleh bertahan, kita boleh memiliki satu kemenangan melalui firman Tuhan. Dan saya akan memakai firman Tuhan ini dengan membawa satu topik saya lebih kepada pada pagi ini kepada isu emosi kemarahan. Saya akan emosi kemarahan dengan kemenangan dalam firman Tuhan. Saya akan mengkaitkan sepanjang khotbah saya pada pagi hari supaya kita boleh membuat sedikit penilaian, kita boleh buat sedikit imbasan, atau kita boleh melihat gaya kita pada hari ini. Apakah kita ini benar-benar memuliakan Tuhan lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, ataupun perkara-perkara lain. Jadi kembali kepada firman Tuhan, saudara, kemenangan melalui firman Tuhan itu memang realitas, memang benar. Itu adalah ya dan amin, tak dapat diubah. Tetapi saudara, emosi kemarahan ini satu perkara yang lumrah, yang umum. Setiap ini daripada yang usia kecil sampai orang yang tua, saudara, emosi kemarahan ini memang luar biasa sekali. Maksudnya setiap orang memang ada desakan ataupun ada emosi kemarahan. Saudara, kalau anak-anak kecil pun kalau dia marah, dia merajuk, dia buang benda. Saudara, bukan sekadar anak-anak kecil, kita masuk kepada anak-anak yang TK ataupun yang sekolah rendah. Saudara, mereka juga mereaksi seperti ini. Sampai kita yang sudah besar, dewasa pada hari ini, saudara, kita bereaksi emosi yang sama. Kadang-kadang kemarahan kita bisa menjadi seperti lawa gunung berapi, yang bisa meletup begitu besar sampai satu goncangan besar dalam keluarga kita karena emosi kemarahan. Tetapi untuk mengkontrol emosi kemarahan ini, bagaimana firman ini boleh menolong kita untuk memiliki kemenangan dalam sebagai seorang anak Tuhan. Saya akan bawa kepada kamu dari ayat yang ke 19 sampai 25. Kita akan perhatikan bagaimana firman Tuhan boleh membawa kita kepada kemenangan dengan melalui emosi kemarahan. Bagaimana firman Tuhan boleh menolong kita? Bila kita membaca ayat yang ke-19 dan 20 dikata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi setiap orang Kristen, setiap orang digalakkan bahwa cepat untuk mendengar, dan lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk
marah. Saudara, inilah yang kita mau berikan sedikit perhatian kepada iman kita pada hari ini, bahwa saudara kita perlu mengizinkan bahwa firman Tuhan ini harus menegakkan kebenaran dalam kehidupan kita ini. Firman Allah ini harus menegakkan firman Tuhan, kebenaran ini. Jadi setiap dari kita ini harus hidup dalam kebenaran. Kemana saya pergi, kemana apa saya bicara, bagaimana gaya hidup saya ini, saya harus memproklamkan atau mengisytiharkan bahwa kebenaran Tuhan itu memang benar, harus dipergunakan. Ada 3 hal yang selalu kita dengar, bahwa kalau terlepas susah mau ditangkap. Satu, dibilangnya masa. Kalau masa sudah terlepas, saudara, kita mau ulang balik itu adalah mustahil. Masa suatu yang impossible mau kita ulang kembali. Tadi jam 8.30, right? Sekarang sudah 9 lebih. Jadi kalau mau kita kembali ke 8.30 adalah suatu yang impossible, mustahil. Dan juga kesempatan yang kita miliki. Kadang-kadang kesempatan itu bukan 10 kali, mungkin sekali dalam kehidupan kita. Once dia sudah lepas, dia mungkin tidak ulang dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga dia kata adalah perkataan itu. Lepas perkataan kita ini, mungkin perkataan yang keras, mungkin yang tajam, mungkin yang begitu kuat sekali, apapun menyakiti orang, seperti anak panah kita punya perkataan. Kalau dia sudah dilepas, saudara, kita mau diulang balik, mau kita pulang balik, saudara, dia ada satu perkara yang mungkin. Jadi masa, kesempatan, dan juga perkataan adalah perkara-perkara yang kita kalau terlepas, saudara, ia bukan dapat ditebus kembali dengan cara yang cepat, karena dia perlukan satu proses yang begitu panjang. Bagaimana firman Tuhan boleh menolong kita untuk diperkuatkan? Perhatikan dalam Roma 10:17 dikatakan seperti ini. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah. Amin. Firman Tuhan inilah yang akan beri kita kekuatan iman, dan iman ini akan timbul bila kita selalu mendengar firman-firman Tuhan. Jadi bila saya mendengar seorang pendengar kepada firman Allah, saya selalu mendengar firman Tuhan, saudara, ia akan menolong saya untuk menjadi lebih dewasa rohani. Saya akan lebih diperkuatkan, saya akan lebih dijamah Tuhan, saya akan lebih dipakai Tuhan oleh kuasa Roh Allah. Oke. Di mana tadi kita ini? Iman timbul melalui pendengaran. Jadi ia akan menolong kita ini lebih diperkuatkan. Kita akan lebih dewasa. Bila kita lebih dewasa, apa yang akan membimbing kita adalah kita akan lebih berhati-hati dalam penggunaan masa kita. Karena firman Tuhan sudah kita dengar, ia akan memberi kita hikmat, memberi kita satu pengertian, memberi satu kedewasaan rohani yang akan menolong kita untuk lebih berhati-hati mempergunakan waktu. Perhatikan Mazmur 90 ayat 12. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Mazmur 90 ayat 12. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami. We are counting our days, our times. Kami sudah mengkira waktu kami, karena waktu kita terhad, waktu kita agak singkat, saudara. Jadi bila kita dewasa dan rohani kita ini, kita akan lebih berhati-hati dalam penggunaan masa kita ini. Bukan sekadar penggunaan masa, dan saya kira bilang kesempatan, right? Kesempatan. Perhatikan Galatia 6 ayat yang ke-10 dibilang, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Haleluya. Selama ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, kata Galatia 6:10. Jadi bila orang yang mendengar firman Tuhan, dia menjadi dewasa rohani, saudara, dia akan selain mempergunakan waktu dengan bijak, saudara, dia akan menggunakan segala kesempatan yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir kita bilang, yaitu bukan sekadar masa, kesempatan, dan juga perkataan-perkataan. Amsal 25 ayat 11 mengatakan seperti ini, 25:11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya
adalah seperti buah apel emas di atas piring perak. Amen. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya, berarti kita menjadi dewasa rohani. Kita perlu gunakan segala waktu yang kita ada supaya kita boleh membuat baik kepada orang lain. Kita boleh menghitung hari-hari kita. Kita menggunakan perkataan yang tepat pada waktunya untuk diucapkan kepada orang-orang lain. Jadi bila kita mendengar firman Tuhan, dia bukan sekadar memberi kita kekuatan iman, tapi mendewasakan rohani kita ini. Jadi kembali kepada Yakobus sekarang ini bilang ayat yang ke-19, dikata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, cepat untuk mendengar. Wow, ini kata firman Tuhan, cepat untuk mendengar, tetapi untuk merespon itu dia bilang lambat. Lambatlah kita berkata-kata, cepat untuk mendengar. Saudara, kita harus bertindak dengan pimpinan Roh Kudus. Amen. Pimpinan Roh Kudus. Makanya di dalam Injil Yohanes, saudara, dalam pasal 15, 16, Yesus mulai mengajar murid tentang penghibur yang akan datang. Lepas dia terangkan ke surga, dia bilang, datangnya penghibur, berarti ayat yang ke-16 ayat 30 mengatakan, tetapi datangnya Roh Kudus itu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Firman Tuhan memimpin kita ataupun menegakkan kebenaran. Saudara, firman Roh Allah ini datang dalam kehidupan kita ini, dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Bila kita mendengar firman Tuhan, bila kita menantikan kuasa Roh Allah, dan Roh Allah hadir di dalam kehidupan kita ini, dia akan membimbing kita, dia akan menggerakkan kehidupan kita, dia akan menjamah kehidupan kita ini, dan dia akan menegakkan kebenaran. Jadi dia akan memimpin kita ini untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Tidak kira apa kata orang, tidak kira apa komen orang, tetapi yang penting apa komen Tuhan tentang kita. Amin. Kalaulah Tuhan ada Facebook, seandainya, kalaulah Tuhan ada Twitter, seandainya, kalaulah Tuhan ada WhatsApp, seandainya, kita ini dalam Facebook kita akan post sesuatu info dalam kita punya Facebook, kita akan mulai perhatikan berapa orang like dan berapa orang komen, right? Ini adalah kebiasaan setiap orang sudah mempost sesuatu dalam Facebook, dia akan dapat notifikasi dalam dia punya email ke ataupun dapat informasi ini supaya dia boleh follow up tentang berapa orang like, berapa orang tak suka, berapa orang komen. Dia akan membaca. Seandainya Tuhan juga ada Facebook, saya bilang seandainya ya, apa respon Tuhan tentang kita itu yang penting. Tapi saya tidak berkata bahwa saudara boleh buat apa yang saudara suka. Tak kiralah pandangan orang. Saudara, kadang-kadang reaksi orang pun juga boleh diberi perhatian. Tapi saya sedang membawa kepada kamu kepada hal yang kebenaran. Kalau kita hidup benar untuk Tuhan, hidup benar untuk Tuhan, saudara, malahan manusia pun, yang orang-orang di sini kita pun akan memuliakan Tuhan karena kita hidup benar untuk Tuhan. Kita jujur dalam penggunaan keuangan, kita tidak bercakap tipu dalam kehidupan sehari kita. Kita perkataan adalah perkataan yang benar, saudara, yang memuliakan Tuhan dalam office, di mana kita belajar, kuliah, ataupun di mana kita bekerja pun, kita memuliakan Tuhan lewat perkataan kita. Jadi bila kita menjadi orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, saudara, dia memimpin kita kepada arah yang lebih benar. Waktu zaman kita di sekolah tadika, kalau disuruhkan lukis tangan di atas paper, kamu letak tangan, kamu ambil pen, kamu lukis, right? Lukiskan tangan kamu dan warnakan itu, saudara. Saudara, setiap anak-anak akan meletakkan tangan mereka itu atas paper yang diberikan oleh guru, dan dia akan mulai menggariskan dengan jarinya 5 jari itu, saudara, dan dia akan mulai mewarnai. Tak kira lah ini usia 3 ke usia 4, dia akan mewarnakan warna-warna yang berlainan, mungkin hijau, mungkin coklat, mungkin hitam, mungkin putih, anything. Kalau dia akan dikasih warna itu. Nah, ini saya katakanlah template. Ini merupakan template yang Tuhan meletakkan. Itu Roh Kudus memimpin kita meletakkan template Allah dalam kehidupan kita ini. Bila setiap anak-anak menunjukkan tangan mereka itu adalah their own ends. Itu adalah tangan mereka sendiri. Itu adalah making template. Itu adalah bentuk tangan mereka itu. Ia bukan bentuk orang lain.
bukan bentuk tangan orang lain. Mereka melukiskan tangan sendiri. Bila Roh Kudus datang, ini kata dalam Yohanes dikatakan bahwa dia akan mengajar kamu segala sesuatu yang didengar. Itulah yang akan dikatakan kepada kamu dan yang membentuk kepada kamu hal-hal yang akan datang. Berarti Roh Allah akan meletakkan template Allah dalam kehidupan kita ini supaya kita akan diresapkan ataupun kita akan didekatkan dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap dari kita pada hari ini perlu memiliki satu sikap bahwa kemarahan itu satu keadaan yang normal. Tetapi apakah itu karakter Tuhan? Benar dalam kita mengatakan Tuhan murka, Tuhan marah. Pernah diulang pada dalam perjanjian lama maupun baru, Tuhan tegur bangsa-bangsanya karena mereka buat kesilapan. Tetapi kadang-kadang kita punya kemarahan ini tak tentu pasal. Nah, itu adalah problemnya. Kita marah tak tentu pasal. Hal-hal yang kecil dari besar. Kita marah dengan sembarangan. Jadi kita akan menjadikan kita punya gaya hidup lebih tak teratur dengan pimpinan Roh Kudus. Kita hidupnya tidak benar, tapi satu sisi yang lain kita punya emosi tak dapat dikontrol. Saudara, ini yang kita perlukan, Roh Kudus mengkontrol emosi kita. Coba kita perhatikan apa yang firman Tuhan boleh buat dalam kehidupan kita saat kita mengizinkan firman Tuhan menegakkan kebenaran. Apa yang firman Tuhan boleh buat? Yang pertama, firman Tuhan ini akan membuang segala kejahatan. Kata dalam Efesus 4:31-32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari kamu. Demikian pula segala yang jahat. Listen, ayat 31, dia mendengarkan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Dan bilang di ujung ayat ini kata, demikian pula segala yang jahat. Berarti ada banyak lagi kesilapan, banyak lagi kelemahan. Sini kata Paulus dibilang, segala kejahatan itu jangan dibuat. Ayat 32 kata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang kepada yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah dalam Yesus Kristus telah mengampuni kami. Firman Tuhan akan menolong kita membuang segala kejahatan dan memberi kita satu hati agape, hati ataupun kasih agape untuk mengampuni orang lain. Kita boleh bermesra, kita boleh rasa tenang walaupun situasinya agak menggoncangkan, memberi impact pada emosi kita ini, tapi kita masih terkontrol karena firman Tuhan ini membuang segala kejahatan, Yang kedua, bukan sekadar itu, apalagi yang firman Tuhan boleh buat, ia akan memberi kita hikmat. Ini kata Amsal 29 ayat 11, dikata orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakan. Nah, orang bebal itu orang bodoh, melampiaskan seluruh amarahnya, dia melepaskan dia punya emosi kemarahan, lepas. Tapi orang yang bijak meredakan, cool down. Roh Kudus atau firman Tuhan memberi kita hikmat. Waktu-waktu situasi memberi kita impact. Mungkin majikan kita, mungkin kita punya bos, mungkin kita punya supaya sesiapa yang di atas kita ini beri kita impact. Ataupun orang di bawah kita itu memberi kita tuh kata-kata yang kasar, membuat kita emosi tergoncang. Mendidih di hati itu lagu pujian ya, lagu rohani. Saudara, kita terjemahkan lagu itu kepada hal yang negatif ini kalau seandainya mendidih. Bila orang di bawah maupun orang di atas memberi kita impact, emosi kita cara spontan dia akan langsung mendidih dengan emosi kemarahan. Reaksi secara normal, tapi ini kata dalam Amsal, kata Salomo ini, orang yang bodoh melampiaskan kemarahan, dia akan marah dengan tidak terkontrol. Tapi orang bijak meredakannya. Yang ketiga, bukan sekarang dia boleh kita hikmat, tapi firman Tuhan juga mengawal emosi kita. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Amen. Jawaban yang lemah lembut. Orang Jawa itu suka cakap lemah lembut. Lain itu orang Batak. Orang Batak dia sedikit kasar. Tetapi itu kita punya karakter. Pasti juga orang India, orang Chinese juga memiliki seperti ini. Ada yang lemah lembut,
Oh mungkin juga ada orang Sabah, Sarawak juga memiliki gaya hidup yang lemah lembut, dia cool. Ada yang kasar orang Iban mungkin. Ya. Oh mungkin ada orang Iban yang lemah lembut. Ada orang Sabah yang kasar. Oh juga ada orang Sabah yang lemah lembut. Ada orang India, orang Chinese, ada yang kasar. Saudara di mana-mana bangsa pun kasar dengan lemah lembut itu memang ada itu. Tapi soalnya orang pakai contoh orang-orang Jawa itu memang lemah lembut. Walaupun kita pijak kaki dia pun dikata, Mas, kau sudah pijak kaki aku, Mas. Itu kata-kata orang lain. Kaki dipijak pun orang Jawa dia akan tidak akan, kau kaki aku. Dia tidak akan menjerit, tapi dia akan tenang. Bro, kamu sudah pijak kaki. Itu reaksi orang-orang Jawa. Jadi firman Tuhan ini mengkawal, kontrol emosi kita ini. Jadi sekarang kita mau pelajari apa, saudara? Berapa dalam firman Tuhan telah mengubah kehidupan kita pada hari ini. Berapa dalam firman Tuhan telah mengkontrol emosi kita pada hari ini. Saudara, ini yang kita perlu perhatikan. Apakah firman Tuhan telah menegakkan kebenaran dalam kehidupan saya? Dalam aspek emosi ini saya terkontrol di rumah. Saudara, di mana-mana pun kita hari ini, saudara, di luar daripada rumah kita ini, saudara, kita melihat di gereja ataupun di tempat kerja ataupun di tempat kuliah, saudara. Di rumah kita itu adalah kita punya rumah sendiri, kita punya kingdom, di mana kita boleh bereaksi dengan marah, kita boleh buat apapun di rumah. Tapi di luar rumah, saudara, kita terkawal, terkontrol. Ini adalah suatu yang imbalance, tidak begitu sehat, karena di rumah kita boleh marah dengan istri, marah dengan suami. Bila kita marah dengan istri atau suami, adanya dibaling dibalik kepada suami. Kalau kita marah di rumah, tapi di dalam di tempat kerja, saudara, kalau kita marah pun kita oke lah. Saudara, kita tidak begitu menunjukkan emosi. But di rumah, wow, itu adalah our own kingdom. Itulah kerajaan kita di rumah itu. Supaya kita boleh bereaksi dengan cara yang sangat-sangat negatif. Tapi kita mau perhatikan apakah firman Tuhan telah mengubah kita atau telah mengkontrol emosi kita pada pagi hari. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau baca ayat yang ke-21 dan 22. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian, kamu menipu diri kamu sendiri. Saudara, yang kedua, firman Tuhan itu akan menapis, filter segala kejahatan. Dia akan menapis segala kejahatan. Jadi kita perlu menggunakan firman Tuhan untuk menapis segala kejahatan. Dia kata di sini ada ayat yang mengatakan bahwa buanglah segala kejahatan, segala kotoran yang begitu banyak. Benar, saudara. Pada hari ini, saudara, di depan kita dikelilingi oleh berbagai kejahatan dan dosa. Saudara, dikelilingi di depan kita ini, dosa sedang kontrol dan dosa ada di mana-mana pada hari ini. Ya, sedang di mana-mana sedang melemahkan. Kalau kita adalah orang Kristen yang tidak begitu kuat dalam firman Tuhan, saudara, kuasa dosa ini akan menjadi lebih berkuasa di dalam kehidupan kita ini. Bila kita orang percaya tidak kuat dalam firman Tuhan ini, dalam doa kita tetap kuat, kuasa dosa akan menjadi lebih dominan dalam kehidupan kita ini. Dia kontrol kehidupan kita ini. Dia kontrol emosi kita. Dia kontrol kita untuk membuat kejahatan, bukan kebenaran. Makanya orang Kristen harus mempelajari firman Tuhan, karena firman Tuhan akan filter, akan membuang, akan menapis segala kejahatan. Ada seorang pesakit jumpa dokter. Dia jumpa dokter, lepas dia buat cek darah, dia buat semua cek, dokter akhirnya bertemu dengan dia. Dia bilang kepada itu pesakit seperti ini. Dia kata, diabetes, ini manis, Dia kata, level diabetes kamu itu sudah dekat mau kepada borderline.
Lebih baik kau kontrol gula. Kamu kontrollah gula supaya dia tidak memberi kesan kepada kehidupan kamu. Nasihat dokter kepada itu pesakit. Setahun kemudian, ini pesakit dia pergi buat medical check up lagi. Dia pergi dokter yang sama, dia cek semuanya. Saudara, bila dicek kali ini, didapati bahwa dia sudah pun cross the border. Dia sudah pun mengatasi itu garis yang dinasihatkan dokter itu. Dia sudah pun sekarang diabetes. Dia sudah pun perlu ambil ubat. Nah, lepas dia dokter beritahu dia, kamu sekarang sudah kena ambil ubat karena kamu sudah pun lebih, kamu punya ini sugar rating itu kamu sudah sangat tinggi, diabetes. Kamu kena ambil ubat supaya bisa kontrol. Lepas diberikan informasi ini, pesakit ini akan rasa terganggu, right? Dia akan pergi balik ke rumah, dia akan pergi buka laptopnya, dibuka Google, dia akan mulai cek apakah langkah-langkah untuk menkurangkan diabetes ini untuk berkembang. Apakah makanan yang sehat yang boleh dimakan, yang tak boleh dimakan. Dia mulai Google, dia mencari. Nah, listen. Waktu tahun yang kemarin dijumpa dokter nasihatkan kamu punya sugar mau dekat kepada borderline. Dia tidak buat googling, dia tidak pergi cek. Tapi bila sudah cross the border, dia baru sekarang mulai Google. Saudara, contoh ini kita bawa dalam gereja pada hari ini. Banyak kali kita mendengar khotbah tentang jangan berdosa, jangan buat ini, jangan menyakiti hati Allah. Kita mendengar, kita bilang, ya udah aku tahu itu benar, itu benar, amin, haleluya. Kita mengaminkan lagi. But dalam hidupan seharian kita ini, seperti pesakit tadi itu kan, kita tak begitu kisah sangat bahwa membuat dosa itu sikit-sikit apalah, jangan berbanyak. Nah, seperti itu kita punya pola pikiran. Sikit-sikit apa, jangan buat banyak, jangan buat besar-besaran. Saudara, bila satu kali kita terjatuh dalam dosa, mungkin perzinahan, mungkin dalam percabulan, mungkin salah guna uang di office ataupun gereja, di mana-mana, sedang kita membuat suatu hal yang begitu besar, so terjatuh. Baru kita lari kepada Tuhan dengan kata, Tuhan saya minta ampun Tuhan, saya orang yang berdosa. Baru dibilangnya dia sekarang orang berdosa. Tapi dalam khotbah, dalam ibadah hari Minggu, dalam kelompok-kelompok sel, di konsel, diajar oleh ketua sel, diajar oleh pengkhotbahnya tentang jangan berdosa, jangan buat ini, jangan buat itu. Tidak ada orang yang perhatian, tidak ada berikan pandangan yang serius kepada hal-hal ini. Lepas terjatuh, baru sekarang kita membuat reaksi untuk membuat perubahan. Saudara, ia juga kita bawa kepada hal yang sama dalam aspek emosi kita. Bukan sekadar diabetes secara kesihatan, bukan sekadar rohani kita membuat dosa, tapi bawa kepada hal yang kemarahan, yang dimana saya sedang fokus pada pagi hari ini, saudara. Kadang-kadang kita ada silent emotion. Kita menunjukkan ataupun kata silent expression, kemarahan yang diam. Bila saya ambil contoh, minta maaf. Kalau istri marah, mungkin juga anak marah, mungkin juga suami marah. Saudara, kalau istri marah, kalau dia marah kan di rumah, dia mulai meletakkan dia punya pinggan dengan kuat atas meja. Dia meletakkan cawan kuat atas meja. Ini adalah silence expression, kemarahan yang menunjukkan dengan bentuk ini. Tutup pintu, pow! Dia naik tangga pun dengan jalan yang begitu kuat. Dia menunjukkan ekspresi kemarahan di rumah itu kepada suami dia, mungkin di anak, kepada anak pun. Mungkin anak pun hal yang sama. Tutup pintu dengan kuat. Kemarahan, ekspresi. Dalam hidup kita pada hari ini, banyak kali kita mulai menunjukkan efek-efek yang tidak baik. Bila suami marah, mungkin dia melihat, dia balik daripada pekerjaan, masuk ke rumah, dia melihat istri sedang menonton sinetron, drama Korea, dan anak sedang main handphone. Dan dia kata dia buka itu apa itu? Dia bukain, tak ada makanan dimasak. Istri sedang menonton drama, anak sedang main game dalam handphone. Apa itu seorang suami adalah dia datang lekas, diambil remote control, dikasih buang ke bawah. Remote control untuk TV. Dia ambil handphone anaknya, dia buang ke bawah. Karena kemarahan. Reaksi seorang suami yang daripada pun berpekerjaan,
istri yang sedang enjoy menonton drama Korea, whatever drama Chinese ke Mandarin ke Tamil ke, dia sedang menonton Bollywood ke, dia sedang menonton, reaksi seorang suami akan seperti ini, saudara. Ia akan membuat satu impact yang tidak begitu baik dalam keluarga kita. Semalam saya sempat melihat satu WhatsApp picture datang dalam Facebook, salah satunya WhatsApp. Itu WhatsApp-nya jelas, sebenarnya singkat. Istri di dalam gambar itu kartun picture, istri di dapur sedang basuh periuk lah ya, itu gambar. Dan suami di belakang pintu dapur, dia buka, dia sedang kata, kenapa internet hari ini down ke? Itu adalah kalimat yang dikeluarkan oleh suami kepada istri. Kenapa hari ini internet down ke? Berarti itu salah satu WhatsApp number sent to me, diantar kepada saya, di mana satu reaksi kadang-kadang kita salah gunakan kita punya waktu yang harus kita buat, maksudnya masak, waktu dengan Tuhan. Amin. Hari ini kita waktu dengan Tuhan pun dengan handphone. Sampai tengah malam pun kita dengan handphone. Ada dengan Facebook, Instagram. Saudara, kita sampai malam pun kita dengan. Tapi ini kata dalam firman Tuhan, Galatia 5:19 hingga 21, kalau kita baca, Paulus mulai menyerahkan semua sifat-sifat kedagingan. Lepas dia senaraikan semua sifat-sifat kedagingan, dia mulai masuk ke ayat kedua, 23, dia kata tentang buah-buah roh. Saudara, ini semua akan terjadi bila kita mengizinkan Roh Kudus kontrol emosi kita, kontrol keadaan hidupan kita ini. Bila Roh Allah tidak diizinkan, saudara, tadi saya bilang, ini kata Yakub, dia bilang, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan segala kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Berarti kita perlukan firman supaya dia boleh mentapis segala kejahatan, dia boleh buang segala kejahatan. We need the words. Hari ini kita Kristen, orang percaya, kita gagal untuk memperhatikan bahwa kita tidak begitu fokus, kita lebih kepada hal-hal pribadi, kita lihat kepada diri sendiri, saudara-saudara. Kita perlu mengubah. Ini kata firman Tuhan. Kita perlu mengizinkan firman Tuhan tertanam dalam roh dan jiwa kita ini. Kalau kita memiliki seperti ini gaya hidup, saya percaya firman Tuhan ini yang menapis kejahatan, yang akan menolong kita sentiasa membersihkan kita hari demi hari, supaya kita menjadi manusia baru, senantiasa diperbarui untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Yang terakhir, kalau baca ayat yang ke-22 dan 25, saudara, saya mau memberikan dia punya singkatan poinnya adalah, saudara, firman Tuhan juga akan memerdekakan di depan kita ini. Amin. Ramai menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kurang sekali orang menjadi pelaku firman Tuhan. Ramai suka mendengar firman Tuhan, ramai suka ke KKR, KKR, mereka suka kebaktian rohani, ke sana kebaktian rohani, KKR di sini, mereka ibadahnya di sana dan di sini, mereka ibadahnya semua tempat, online ke ataupun fisikal. Mereka pergi semua tempat, baca seluruh firman Tuhan, baca segala buku-buku rohani, segala semuanya dibaca. Tetapi soalannya kita harus tanya adalah, mengapa belum ada perubahan dalam hidup kita ini? Mengapa belum ada perubahan? Saudara, perkara ini hanya kamu dan saya yang boleh menilai di hadapan Tuhan. Mengapa saya mengikuti KKR di sini, tapi di depan saya masih sama? Saya masih ada emosi kemarahan. Saya ikuti KKR yang kedua, saya pulang ke rumah masih ada kemarahan, emosi kemarahan. Saya ikuti ibadah KKR yang ketiga, tempat lain, saya pulang ke rumah masih lagi ada emosi kemarahan. Why tidak ada perubahan? Mengapa tidak ada perubahan? Kepada Yosua dibilang seperti ini. Beri masuk sebelum masuk ke tanah perjanjian, ini kata Tuhan kepada Yosua 1 ayat 7 mengatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau
pergi. Saudara, ini adalah firman datang kepada Yosua sebelum masuk tanah Kanaan. Saudara, Tuhan berkata, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan. Jadi firman Tuhan itu membebaskan, memberikan satu kebebasan, dan firman ini akan membimbing kita supaya selalu beruntung, dan kemana kita pergi, apa yang kita berbuat, semuanya akan berhasil sebab Tuhan menyertai setiap orang yang percaya. Amen. Jadi orang Kristen kita harus memiliki satu keberanian, karena kita ada Roh Kudus yang lebih berkuasa lagi. Kita tidak boleh tunduk kepada kuasa iblis, karena setan pakai emosi kemarahan sebagai satu senjata untuk menjatuhkan kita punya kerohanian. Emosi kemarahan, di mana kita pergi emosi kemarahan. Hari ini bila kita pulang ke rumah, buat sedikit penilaian. Di mana saya punya emosi harus dikontrol. Saya boleh minta Roh Kudus kontrol saya. Saya boleh minta Roh Allah membimbing saya. Saya boleh minta Roh Allah mengkontrol saya ini. Saudara, kenapa Musa gagal masuk ke tanah perjanjian? Mengapa Musa tidak diizinkan? Kalau baca dalam kitab dikatakan dalam, dia bukan mengatakan bahwa Musa berdosa kepada Tuhan karena pukul batu itu. Itu bukan isunya. Walau Musa tak dapat mengizinkan, atau Tuhan tak diizinkan adalah karena ketidaktaatan dan tidak melihat kekudusan Allah. That's the principle. Itu adalah asas yang utama sekali. Bukan karena Musa beremosi marah. Yes, itu adalah situasi Musa marah dengan bangsa Israel. Tapi itu bukan soalnya. Musa tidak menghormati Allah yang kudus kepada firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Tuhan bilang, katakan kepada gunung batu itu. Musa karena emosi dia, karena kemarahan kepada bangsa Israel ini, dia memukul gunung batu itu. Air tetap keluar, yes keluar. Berlaku mujizat, yes berlaku mujizat. Tetapi dia diberikan punishment, hukuman oleh Tuhan karena tidak menghormati Tuhan. Jadi sebagai umat yang percaya pada hari ini, kita perlu menghormati firman Tuhan. Saudara, hari itu Tuhan bicara langsung kepada Musa, kepada Abraham, kepada Yusuf. Saudara, Tuhan langsung bicara kepada mereka. Tapi hari ini kita ada firman Tuhan. Perhatikan dalam Yakobus, kembali dalam teks kita ini, 1 ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti, ayat 25 dikata, barang siapa yang meneliti seluruh hukum dengan yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun dalamnya, jadi bukan menjadi pendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amen. Jadi orang yang percaya adalah orang yang mau diubah oleh Tuhan, yang mengikuti suara Tuhan melalui firman Tuhan. Firman Tuhan akan memerdekakan kita. Firman Allah ini akan menolong kita untuk lebih sukses dan diberkati dalam segala hal yang kita lakukan. Suatu ketika ada kisah yang benar ini. Seorang pemuda ini, waktu dia masih usia 7 hingga 9 tahun, saudara. Dia usia yang sangat muda ini, saudara. Bapaknya akan suruh dia pergi belikan rokok. Dan saudara, anak muda ini belum percaya kepada Tuhan waktu masih kecil ini. Tapi oleh karena dia kadang-kadang tidak mau beli rokok itu, dia akan dipukul oleh bapaknya. Dan karena takut karena pukulan bapaknya, dia pergi beli rokok. Dan bila kadang-kadang dia datang ke rumah, tinggal untuk 2-3 minggu di rumah. Datangnya ke rumah, saudara. Datuk akan suruh kepada anak ini pergi beli arak, tuak ke tapai ke wadah, suruh arak. Bila anak ini menolak tidak membeli, saudara, Datuk juga akan pukul anak ini sampai umur 12 tahun. Dia positif impact, yaitu dia benci dengan bapak dia marah dengan datuk dia. Saudara, kemarahan, kebencian begitu kuat kontrol dia sampai umur 20 tahun dia tidak suka sama sekali bapak dan juga datuk. Satu ketika pada satu ibadah KKR, dia bertobat, dia menerima Yesus dan dia berserah kepada Tuhan.
Satu soal ditanya kepada pendeta itu, dikata, saya tidak suka, saya benci, dan saya marah dengan orang tua saya ini, bapak saya dengan datuk saya. Apakah Tuhan sanggup mengampuni saya? Dan pastor ini mendoakan dia berlangsung itu restorasi, pemulihan, diurapi oleh Tuhan. Saudara, kita mungkin dalam situasi anak muda ini. Kita mungkin ada usia kecil telah melalui seperti anak muda ini. Hal-hal yang kecil, emosi orang tua kita dipukul kepada kita ini buat satu impact yang besar sampai kita bertumbuh jadi dewasa hari ini. Kita mungkin tidak suka dengan orang tua kita ini. Saya bertumbuh dengan sistem seperti ini. Oh, saya punya keluarga pun boleh katakan bukan jahat lah, tapi sedikit jahat. Karena belum terima Yesus, Pak, seperti itu, belum kenal Tuhan. Jadi abang saya adalah guru disiplin dalam program. Sedikit gerak, potong. Sedikit buat ini, potong. Sedikit buat itu, potong. Bernafas, potong. Tak bernafas, potong. Contohlah. Jadi maksudnya anything kamu buat yang sedikit salah, potong. Potong. Bernafas, potong. Bernafas, potong. Di tengah-tengah. Kamu tahan nafas. So, itu adalah gaya hidup kami bertumbuh dalam kami keluarga. Puji Tuhan, kami tidak ada, saya lahir dalam situasi seperti ini, keluarga yang bukan broken family, tapi keluarga yang teratur, tetapi sistemnya agak strong disiplin. Tapi tidak membuat satu impact pada saya untuk marah dengan abang saya ataupun kakak saya yang disiplinkan kami untuk bertumbuh demi kebaikan di masa depan. Nah, ini adalah situasi lain di dalam cerita ini. Yaitu kisah benar ini dia lebih kepada hal-hal membeli rokok, membeli arak, membeli hal-hal yang lain yang tidak memuliakan Tuhan ini. Saudara, ini adalah hal-hal yang kadang-kadang membuat usia muda ini kita dibuat impactnya agak sangat besar, yaitu kemarahan, kebencian. Bila kita mulai melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi kita mulai siap untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita ini. Amin. Bila kita melihat kasih agape Tuhan ini, kita akan mulai mengasihi orang yang bersalah kepada kita ini. Jadi jemaat Tuhan ingin mendorong kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan ini bukan sekadar memberi kita kekuatan, tapi firman Allah ini juga akan mendekatkan kebenaran. Hidup benar, di mana kita pergi, di mana kita tinggal, di mana kita bekerja. Firman Tuhan juga ini akan menapis segala kejahatan. Firman juga akan memerdekakan kita, saudara. Saudara, semua ini saya kaitkan kepada emosi kemarahan. Di mana kita berada, pertahankan pertahankan kebenaran. Walaupun kita marah demi kebaikan, amin. Ada kemarahan untuk demi kebaikan, untuk mendidik anak kita, untuk menegur seseorang yang lain yang membuat kesilapan. Kita harus marah karena kita membuat kesilapan. Yesus juga memarahi orang yang menjual beli dalam bait Allah, kata firman Tuhan. Dia marah, dia menunggang balikkan meja kerusi itu yang sedang menjual. Salah gunakan church sebagai tempat berjualan pada zaman Yesus ini. Jadi kita ada waktunya kita perlu marah, tapi saudara, kita bukannya marah dengan main-main marah, sembarangan marah, hal kecil marah, everything marah. Saudara, kalau kita adalah orang yang selalu marah, saudara, orang yang mendekati kita pun dia rasa seperti kurang aman, karena kita adalah individu yang kita cakap sedikit pun si dia boleh pound, dia boleh seperti lawa guna berapi, dia boleh meletup anytime. Jadi saya akan very careful untuk komunikasi dengan si dia. Contoh, neraka itu ada, surga juga nyata. Amin. Neraka ada, surga juga ada. Orang yang bertahan dalam panggilan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Amin. Orang yang bertahan, maksudnya orang yang mempertahankan kebenaran, orang yang hidup dalam segala kekudusan, orang yang hidup dalam kebebasan Tuhan, dia akan bertahan dalam iman dia akan masuk dalam surga. Tapi orang yang gagal mempertahankan semua ini, saudara, neraka juga real, kenyataan, nyata. Jadi pada hati-hati sebagai umat Tuhan, jangan pikir bahwa kita selagi ada kesempatan pada hari ini, ambil kesempatan untuk bertobat. Amin. Hari ini juga kesempatan untuk kita, mungkin kita ada rasa kebencian, mungkin dendam,
Mungkin kemarahan yang begitu besar kita simpan sudah bertahun-tahun. Saudara, mungkin hari ini adalah hari saudara bertobat. Tinggalkan. Ampuni orang yang bersalah pada kamu itu. Seperti Tuhan telah ampuni kamu pada pagi hari. Ayo kita bangkit berdiri. Renungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji nama Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Glory. Firman Tuhan yang memberi kita kekuatan, memberi kita kesegaran demi kesegaran. Haleluya. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Glory. Layaklah Kau Yesus. Layaklah Kau Yesus. Puji nama Yesus. Oh glory. Amen. Amen. Puji nama Yesus. Puji nama Yesus. Oh Jesus. Amin. Haleluya. Glory. Kau yang layak. Kau yang layak. Oh Rapa Sikirian Darabang. Terima kasih Tuhan. Sikirian Darabang. Amin. 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 Jesus. Dengan sayangmu ku akan terbang tinggi. Amin. Haleluya. Terima kasih. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Kami mengangkat tangan kami menyembah. Yes Lord. Haleluya. Amin. Yes Lord. Amin. Puji nama Yesus. Gloria. Terima kasih Yesus. Dengan sayangku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan Kau yang ku sembah.
kasih terpujilah nama-Mu Yesus. Bapa, kami sudah mendengar firman yang akan senantiasa menegakkan kebenaran. Firman Allah yang selalu menapis segala kejahatan. Dan juga firman Tuhan yang selalu memberi kami kemerdekaan, kebebasan hari demi hari. Bila kami senantiasa hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan, akan apapun yang kami bicara, apapun yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, biarlah Roh Kudus akan mengkontrol segala-galanya. Bila kami hidup dalam pimpinan kuasa-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kami percaya kami boleh membuat hal-hal yang besar melalui Tuhan Yesus Kristus. Setiap lidah akan mengakui Yesuslah Tuhan. Bapa, di pagi ini kami mau serahkan setiap umat Tuhan yang percaya, yang telah kalah selama ini, yang telah Tuhan gagal melakukan firman Tuhan, yang hanya menjadi pendengar saja. Biarlah kami Tuhan minta ampun kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, karena kami gagal menjadi seorang pelaku firman. Kami gagal melaksanakan firman Allah. Kami gagal menegakkan kebenaran. Kami gagal menjauhi kejahatan. Kami gagal untuk hidup dalam kemerdekaan. Kami telah diikat oleh segala belenggu-belenggu dosa selama ini. Bapa, saya doakan Engkau menjauh, Engkau mengurapi setiap umat Tuhan yang berseru kepada Tuhan. Seperti anak muda tadi yang memiliki satu kebencian, kemarahan kepada bapa dan datuknya. Saat dia telah bertobat kepada Yesus, satu soal diucap kepada pendetanya, apakah Tuhan sanggup mengampuni saya, Bapak? Jemaat yang saya kasihi, kalau kamu adalah individu seperti itu, mungkin saudara punya pengalaman hidup, mungkin seperti anak muda yang tadi. Kamu menyimpan berbagai rasa dendam, kebencian, kemarahan, tidak boleh mengampuni orang lain. Inilah kesempatan yang saudara miliki untuk saudara berserah kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, biar Allah menjamah saudara. Haleluya. Firman Allah yang mengubah depan kita. Dengan sayapnya kita akan terbang tinggi saat kita mengizinkan kuasa Roh Allah yang bekerja dalam roh dan jiwa kita. Saat kita mengizinkan Roh Allah menjamah pikiran kita, hati kita, saudara akan terbang seperti Raja Wali. Kamu akan terbang seperti Raja Wali. Kamu akan berjalan tidak akan letih. Kamu akan berlari tidak akan lesu, karena kamu menjadi orang yang kuat oleh Tuhan, orang yang menantikan Tuhan, menjadi orang yang lebih kuat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan di pagi hari ini yang telah meminta Tuhan pengampunan. Berkati, ampuni mereka Tuhan. Perbarui depan kami kembali. Kami dekat dengan Engkau. Kami dekat dengan Tuhan. Kami akan selalu stay connected dengan Engkau. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus. Berkati depan kami di sepanjang hidup ini Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam kuliah, depan keluarga, aspek rohani, ekonomi, kesehatan, Kau berkati Tuhan. Dalam semua aspek ini, biarlah Engkau menjamah mereka dengan berkelimpah. Terpuji nama Yesus, serahkan segala pujian kepada nama Tuhan. Dan semua kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Firman Tuhan itu memberikan kemenangan. Amen. Amen. Firman Tuhan itu memberikan kita kemenangan. Bagaimana? Dengan menolong kita mengawal emosi kita. Amen. Firman Tuhan itu memberikan kita hikmat. Amen. Dan firman Tuhan itu menolong kita untuk membuang semua kejahatan kita. Tapi hanya untuk mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amen. Haleluya. Oke, mari kita melihat beberapa pengumuman pada pagi hari ini. Pengumuman yang pertama. Oke, mezbah doa.
Mezbah doa online akan diadakan pada setiap hari Rabu ya. Saya percaya apabila kita bersatu di dalam doa, tiada yang mustahil, amen. Semua doa kita pasti akan Tuhan menjawab. Kerana doa orang-orang benar sangat besar kuasanya, amen. Itulah firman Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama kita bersatu dan kita ikuti doa online setiap hari Rabu jam 8.30 malam ya. Bagi Anda yang mengikuti, ya terus kita mengikuti bersama-sama, dan bagi Anda yang belum sempat mengikuti, dapatkan ya link daripada pemimpin-pemimpin ataupun ketua sel Anda, dan kita ikuti doa online ini bersama-sama. Okey. Seterusnya, kelompok sel online ya. Berapa kita sudah mengikuti kelompok sel online? Boleh saya lihat tangan? Ada yang sudah? Wow, puji Tuhan. Ya, saya percaya kita yang mengikuti kelompok sel online, kita semua sudah digalakkan antara satu sama lain. Amen. Kita didorong oleh satu sama lain. Amen. Dan kita telah mendengar banyak kesaksian-kesaksian antara satu sama lain. Bagaimana Tuhan memberkati kita, bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana ya kehidupan kita itu diperkuatkan. Dan kita semua akan saling menggalakkan dan saling menolong satu sama lain. Ya, saya percaya itu semua akan menolong kita untuk lebih lagi ya berjalan dan meneruskan kehidupan kita di dalam Kristus. Ya, jadi mari kita ikuti ya kelompok sel secara online ini bersama-sama, mengikuti zone ya Anda ya pada hari Kamis ataupun hari Jumaat. Bagi Anda yang mengikuti, puji Tuhan, dan tolong bagi Anda yang belum sempat mengikuti, dapatkan juga link daripada ketua sel Anda ya masing-masing pada setiap Kamis atau Jumaat 8.30 malam. Okey, seterusnya pelayanan kanak-kanak ya. Jadi pelayanan kanak-kanak akan diadakan pada setiap hari Sabtu lewat WhatsApp ya. Hari Sabtu lewat WhatsApp. Saya percaya banyak program telah diadakan karena banyak program yang telah dirancang oleh guru-guru ya sekolah minggu, dan mereka telah bersusah payah untuk merancang dan program-program yang menarik untuk anak-anak semua ya. Jadi anak-anak tolong mengikuti ya setiap program hari Sabtu jam 8 malam ya. Minta ibu bapa ya tolong on ya WhatsApp ya untuk Anda untuk mengikuti, dan saya menggalakkan ibu bapa ya jangan lupa juga menggalakkan anak-anak Anda untuk mengikuti setiap kegiatan dan aktiviti yang telah dilakukan dan dirancang oleh guru-guru semua. Okey. Seterusnya ya pemberian ya kasih ya. Ada pemberian kasih, pemberian persepuluhan ataupun pemberian misi. Ada 4 cara yang Anda boleh memberi. Yang pertama, Anda boleh memberi secara online ya, bagi Anda yang tidak boleh mengikuti, yang ada di rumah yang tidak boleh mengikuti, Anda boleh memberi secara online melalui bank in ke dalam bank account gereja yang telah dipaparkan ya. Ataupun cara yang kedua yang terbaru, Anda boleh juga mengikuti touch and go ya. Jadi apa yang perlu Anda buat adalah Anda perlu download e-wallet ya. Download touch and go e-wallet dan gunakan touch and go ini. QR code Anda boleh mendapatkan melalui di tepi pintu gereja nanti bila Anda keluar, ataupun di tempat lift juga ada QR code-nya, Anda boleh scan. Ataupun bagi Anda yang ada di rumah, Anda boleh dapatkan daripada pemimpin gereja ya QR code-nya, dan kemudian Anda dapatkan dan Anda boleh memakainya untuk memberikan pemberian Anda melalui touch and go. Okey, seterusnya ataupun cara yang ketiga, bagi Anda yang ada di sini yang mengikuti gereja, bila Anda keluar nanti satu kotak telah disediakan di situ. Jadi di tepi pintu Anda boleh memberi pemberian kasih, pemberian persepuluhan ataupun pemberian misi Anda di situ. Sewaktu kita keluar nanti kita boleh masukkan ke dalam kotak tersebut. Dan bagi Anda yang ada di rumah ya, Anda juga boleh yang bagi Anda yang tidak sempat ataupun tidak boleh memberi secara online, Anda boleh memberi melalui simpan ke dalam sampul surat, dan apabila Anda boleh ke gereja nanti boleh memberi kepada melalui datang dan memberi melalui di gereja lah ya. Puji Tuhan. Okey,
Itu saja, mari kita berdiri bersama-sama dan kita berdoa bersama-sama sebelum kita bersurai. Haleluya. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat waktu ini Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih kerana firman-Mu itu yang menguatkan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap waktu Engkau adalah Tuhan, kuatan kami Tuhan. Bagi Engkau Tuhan, Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang sangat kami kasihi Bapa. Kerana Engkau adalah Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami Bapa. Oh Bapa, walaupun kami telah jauh dari Engkau, kemanapun kami ada, tapi Engkau tidak pernah menjauhi kami Bapa. Tuhan, pada waktu ini kami bersyukur Tuhan kerana punya Tuhan yang begitu baik seperti Engkau. Dan kami berdoa Tuhan, biarpun ya Tuhan dimanapun kami berada pada pagi hari ini, oh Tuhan, biarlah Engkau tetap akan terus ya Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kami Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan setiap di antara kami ya Tuhan. Oh, agar Engkau akan terus memberkati kami Tuhan. Oh Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan kami serahkan ke atas tangan Engkau. Oh Tuhan, biarlah ya Tuhan kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan, apa yang kami dengar, oh Tuhan, firman-Mu itu akan menolong kami Tuhan untuk melangkah, terus mengikuti. Oh Tuhan, terus ya Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Bersyukur bagi nama-Mu Tuhan, dan oh Tuhan, Kau berkati setiap pemberian-pemberian yang akan dan yang telah kami memberi ya Tuhan. Oh Tuhan, setiap persepuluhan, setiap pemberian kasih, pemberian misi ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Oh agar ya Tuhan, setiap di antara kami Tuhan, oh akan terus dapat memberi dengan lebih lagi Tuhan, agar untuk dapat memperluaskan kerajaan Engkau Bapa. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami berserah ya Tuhan setiap di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Dan kita boleh bersurai dan sebelum ya. Oke, Tuhan berkati dan kita boleh bersurai. Jadi